Murah tapi goib, buat apa? Ketemu lagi dengan saya Tidiko. Poco M3 ini sudah saya pakai sekitar semingguan lebih. Inilah pendapat saya terhadap Poco M3 ini setelah saya pakai semingguan lebih. Harga dari Poco M3 ini benar-benar sangat menggiurkan. Bagaimana tidak, di angka 1,8 juta kita bisa membeli handphone ini dengan versi RAM 4 internal 64 GB. Karena harganya yang murah, susah banget untuk dibeli untuk harga segitu. Karena Xiaomi menggunakan sistem flash sale untuk bisa mendapatkan barang tersebut. Dan pada saat saya cek harga di e-commerce, harganya ini naiknya cukup drastis ya. Bisa teman-teman lihat di sini harganya dari 1,8 juta menjadi 2,1 juta. Naiknya hampir 300.000. Kalau yang versi RAM 6 internal 128 kan harga retailnya di 2,2 juta untuk flash sale-nya. Harganya naik menjadi hampir 2,5 juta. Kalau harganya sudah sampai segitu, menurut saya ini sudah tidak worth it banget untuk membeli Poco M3 ini. Saran saya kalau teman-teman punya budget segitu, mendingan kalian beli Redmi Note 9 aja sekalian. Karena pada saat saya cek harganya itu di kisaran 2,6 juta Redmi Note 9 ini. Untuk versi RAM 6 internal 128 GB. Dan speknya kalau menurut saya itu lebih bagus di Redmi Note 9 ini. Speknya emang bener beda-beda tipis, tetapi yang paling fatal banget yaitu adalah sensor gyro yang tidak bagus di Poco M3 ini. Sensor gyronya ini kan dia model software, tidak seperti yang ada di Redmi Note 9 yang sudah model hardware dan itu bagus gyronya. Di sini teman-teman lihat, saya ke kanan ke kiri aja ini nggak bisa loh. Dia cuma bisa ke atas sama ke bawah dan juga delay. Makanya saya bilang kalau harganya sudah mencapai 2,5 juta itu sudah sangat tidak worth it banget Poco M3 ini. Langsung jos aja ke Redmi Note 9 aja. Untuk desain dari Poco M3 ini tidak ada komplainan dan menurut saya ini desainnya sudah cukup lumayan cantik desainnya. Desain kamera ini seperti desain dari handphone mahal yang ada di OnePlus Cyberpunk. Dan juga untuk bodi belakangnya dia sudah model kulit jeruk ya, jadi tidak meninggalkan bekas sidik jari dan menurut saya itu oke banget. Jadi handphone ini kayak kelihatan selalu bersih. Untuk display dari Poco M3 ini juga oke banget. Warna yang dihasilkan juga bagus. Cuman namanya handphone entry level ya sudah pasti kualitas LCD ini kurang terang aja. Dan kalau dipakai di dalam ruangan sih tidak ada masalah, untuk LCD-nya ini sudah sangat oke banget. Speaker dari Poco M3 ini juga speakernya dua loh ya. Jadi satu di bawah ini bunyi dan juga di atas ini bunyi. Ya hitungannya sudah kayak stereo speaker. Kita coba tes speaker dari Poco M3 ini. Untuk sebuah handphone dengan harga entry level di 2 jutaan ini speakernya hitungannya sudah cukup bagus banget. Poco M3 ini menggunakan Snapdragon 662 dan juga sudah pasti sudah menggunakan UFS, keren banget. Dan untuk skor Antutunya mencapai 186.000. Kalau untuk performa gamingnya teman-teman tinggal klik link yang di atas ini, nanti teman-teman bisa nonton performa gamingnya. Yang menjadi kekurangan menurut saya dari Poco M3 ini adalah kameranya. Padahal kameranya ini 48 megapiksel loh. Harusnya nggak jelek-jelek banget lah ya. Tetapi pada saat saya tes itu hasilnya warnanya sangat tidak akurat banget. Saya tes foto menggunakan AI mode dan juga tanpa AI mode. Kadang hasilnya lebih bagus di AI mode, kadang hasilnya lebih bagus tanpa AI mode. Jadi ini software kameranya ini masih kurang bagus Poco M3 ini. Tetapi ada satu solusi yang sangat ampuh banget terhadap kamera dari Poco M3 ini, yaitu Gcam. Ketika saya install Gcam-nya, ini juga bisa langsung install tanpa perlu teman-teman root atau segala macam, itu tidak perlu. Nanti link Gcam-nya saya taruh di deskripsi, teman-teman tinggal download saja. Dan ketika saya compare stok kamera dengan Gcam, itu hasilnya sangat jauh banget. Kayak seperti handphone yang berbeda. Hasil dari Gcam ini benar-benar sangat bagus banget. Warnanya itu benar-benar akurat. Sangat berbeda dengan stok kamera dari Poco M3 ini. Benar-benar sangat menolong banget Gcam ini. Jadi teman-teman menurut saya wajib banget untuk install Gcam di Poco M3 ini. Untuk hasil foto daunnya juga wah sangat berbeda banget. Kacau banget. Benar-benar kacau banget stok kamera dari Poco M3 ini.
Bahkan untuk selfie-nya saja itu berbeda banget hasilnya loh ketika menggunakan stock cam dengan Gcam. Untuk hasil perekaman videonya ini dia cuma maksimal di Full HD 30 fps. Full HD 30 fps menggunakan Poco M3 ini. Saya pegang pakai tangan saja dan saya jalannya santai. Kalau dilihat dari layar ini agak goyang. Untuk warnanya ini belum ketahuan karena harus dilihat dari iPad saya. Untuk ketajamannya coba kita tengok. Oke sih, standar sih. Coba ke sebelah. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Ya namanya entry level ya pasti beginilah ya. Ini warnanya benar-benar tidak akurat kalau dari sini. Beda banget hijaunya. Coba langit. Oh, ini lagi mendung guys. Oke lah. Untuk perekaman video kamera depan juga sama, dia ada goyang juga. Kan Poco M3 ini gimana? Kepalanya bersih ya. Kita coba langit. Oke. Sip. Baterai dari Poco M3 ini 6000 mAh loh. Benar-benar sebuah angka yang sangat besar sekali untuk sebuah handphone. Tetapi yang saya rasakan baterainya kayak agak kurang kalau menurut saya untuk sebuah handphone dengan baterai 6000 mAh. Tadinya saya pikir kalau untuk pemakaian standar bisa tembus mencapai 48 jam, ternyata tidak sampai. Untuk pemakaian standar tanpa gaming sama sekali, itu saya posisinya di screen on time 7 jam 49 menit dengan standby-nya keseluruhan mencapai sekitar 33 atau 34 jam. Oke banget sih, bisa melebihi seharian lebih. Cuman ini baterainya 6000 mAh loh. Karena baterainya yang cukup gede, makanya mengecas handphone ini cukup lumayan lama dan itu wajar. Saya ngecas dari jam 9 malam dan fullnya di jam setengah 12. Berarti sekitar 2,5 jam untuk mengecas handphone ini. Poco M3 yang saya pakai ini sudah di MIUI 12.0.4. Ini sudah versi terbaru. Dan untuk MIUI-nya ini tidak ada masalah, tidak ada yang aneh-aneh. Menurut saya ini oke banget karena ada fitur floating window. Floating window ini benar-benar fitur yang sangat kepake banget untuk teman-teman yang kayak pengen multitaskingnya dua gitu kan. Itu benar-benar kepake banget ya. Jadi teman-teman bisa menjalankan dua aplikasi sekaligus di dalam satu layar dan itu keren banget. Untuk yang lainnya itu sama lah ya, dia ada dark mode segala macam, itu sama ada di semua Xiaomi sekarang. Kesimpulannya, apakah Poco M3 ini worth it banget? Sangat worth it banget, tetapi harus dengan harga retail. Jadi di angka 1,8 juta sama dengan 2,2 juta. Kalau harganya mencapai 2 juta lebih untuk yang versi RAM 464 dan 2,5 juta untuk yang versi RAM 6 Intela 128, ya menurut saya sudah tidak worth it banget lagi Poco M3 ini. Mendingan kalian langsung beli Redmi Note 9 saja, dan lebih baik Redmi Note 9 dibandingkan dengan Poco M3 ini. Untuk harga retailnya Poco M3 ini sudah pasti tidak ada saingan lagi. Tidak ada brand manapun yang bisa menyaingi Poco M3 ini untuk harga retailnya. Saya masih menunggu Realme, apakah dia akan terus bersaing dengan Xiaomi ini, karena Realme sudah lama tidak meluncurkan handphone ya. Segitu aja pendapat saya terhadap Poco M3 ini. Semoga bisa memberikan teman-teman pencerahan sebelum teman-teman mau beli Poco M3 ini. Like kalau teman-teman suka video ini, dislike kalau tidak. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam entry level killer.